Dan takalar itu bisa dikenal karena jagunnya, utamanya jagung rebusnya takalar itu rasanya tidak sama dengan jagung-jagung yang ada di daerah lain. Wah, takalar ini harus terkenal, bukan cuma jagung. Betul. Tetapi kita kan bisa tanam bawang, tanam yang lain banyak sekali. Jadi potensinya itu luar biasa. Silakan, Ya, Pak. saya menghimbau kepada generasi muda yang ada di desa dimanapun berada agar mari kita minati untuk bidang pertanian. Karena dengan berminat Anda masuk di bidang pertanian untuk bekerja sama, untuk mengambil bagian, Betul. maka yakin dan percaya hidup akan sejahtera. Amin. Kehidupan kita akan semakin sejahtera dan jangan terlalu mengharap untuk masuk menjadi pegawai, utamanya pegawai negeri. Tetapi mari bergabung di pertanian. Sekali lagi, mari bergabung. Kalau mau sejahtera, mau nyaman, masuk di pertanian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno tentunya dalam program kita di siang hari ini. Dan tentu kita sudah mengemas perbincangan kita di siang hari ini dengan tajuk ketahanan pangan dari desa, peran Takalar di tengah isu nasional. Nah, tentunya kita ketahui juga bahwa Kabupaten Takalar ini secara geografis tentu strategis di Sulawesi Selatan dan juga kita ketahui juga merupakan salah satu penyumbang ya dari kemudian komoditas-komoditas apa saja yang kemudian menjadi unggulan dari Kabupaten Takalar dan tentunya juga berkontribusi pada ketahanan pangan. Nah, tentunya pada kesempatan ini kita akan menggali juga bagaimana kemudian informasi seperti apa mungkin program yang sudah dihadirkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Takalar untuk kemudian bisa berdampak langsung kepada masyarakat dan juga sekali lagi untuk ketahanan pangan secara nasional. Nah, maka dari itu kita hadirkan narasumber kita sudah bersama Vio di ruangan hari ini ada Bapak Dr. Andes Haji Parawangsa MSI selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. Izinkan Vio menyapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, dan kali ini kan kita akan bagikan informasi kepada Tribuners Pak ya, selaku penonton kami yang kemudian sudah menunggu juga mungkin seperti apa yang akan disampaikan mengenai kondisi ataupun juga mungkin program strategi dari pemerintah sendiri dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Takalar untuk bisa membantu masyarakat dan juga berdampak langsung sekali lagi. Nah, tentunya menjadi pertanyaan bahwa isu ketahanan pangan ini kan selalu kemudian dibicarakan Pak ya dari beberapa tahun terakhir dan bahkan juga sampai saat ini. Tapi kalau berbicara tentang daerah Kabupaten Takalar, seperti yang Vio sampaikan bahwa ini merupakan penyumbang utama salah satunya gitu ya yang ada di Sulawesi Selatan, tapi secara skala nasional mungkin bagaimana kemudian sudut pandang dari Pak Kadis kita hari ini? Silakan Baik, Pak. jadi Takalar ini masuk dalam wilayah agro maritim. Jadi ada daratan, ada pegunungan dan ada lautnya. Betul. Dari daratan ini kita Dinas Pertanian mempunyai lahan yang luas, kurang lebih 18.000 hektar. Ini sangat berpotensi sekarang untuk ditanami padi. Ya, jadi termasuk dalamnya indeks ketahanan pangan kita itu sekarang 84. Itu di 2024. Dan proyeksi untuk 2005 itu mencapai 87. Dengan nilai itu, maka kerentanan pangan untuk masyarakat Takalar itu sudah aman. Karena dengan nilai itu sudah aman untuk kerentanan kerawan pangan dan tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan atau kekurangan padi karena kita sudah cukup. Apalagi swasembada pangan ini produksi pertanian sudah luar biasa untuk produksinya Pak.
produksinya sendiri gitu Pak ya. Iya. Dan tentunya kalau berbicara tentang bagaimana indeks ketahanan pangan sudah kemudian di angka 87 Pak ya. Iya. Lantas mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners juga semua mengenai sebenarnya ada komoditas apa saja sih yang kemudian menjadi unggulan dari Kabupaten Takalar? Kalau Takalar itu selain padi ada jagung, Oke. ada cabai, ada tebu, ya banyak yang tanaman yang ada di Takalar. Cuma yang prioritas itu kan di sini ada semangka, Iya. ada melon, ada anggur, ini semua. Tapi yang menjadi prioritas itu tadi, Oke. prioritas utama dan menjadi unggulan Kabupaten Takalar di bidang horti. Oke. Iya, Baik, mungkin sebelum terlalu jauh kemudian kita membahasnya Pak, kalau dari Pak Hadi sendiri gitu ya Pak, melihat dari tahun 2024 hingga 2025 akhir ini Pak, itu seperti apa kemudian komoditas-komoditas yang ada di Kabupaten Takalar ini? Apakah mungkin kemudian ada yang menjadi primadona baru atau mungkin masih pada komoditas padi, jagung dan semua yang tadi sudah disebutkan gitu Iya. Pak? Jadi nanti ini kita akan petakan Baik. penwilayahan komoditas. Iya. Jadi ada nanas itu di Polut, Kecamatan Pulau Bangka Utara. Ada ubi kayu itu di Kecamatan Pulau Bangka Utara. Kalau di Marbo kita nanti menanam semangka, melon, dan di Galesong itu ada kedelai, ada juga bawang merah. Itu yang kita lakukan saat ini, dan pengembangannya ke depan itu kita akan lakukan seperti itu. Oke, dan kalau berbicara tentang dari tahun ke tahun Pak, ada peningkatan nggak Pak? Wadah, jadi peningkatannya cukup luar biasa di kami itu. Iya. Di indikator kinerja utama itu di Renstra itu sudah dicantumkan bahwa 2025 ini khusus padi itu 5,2 ton per tahun. Sedangkan untuk 2026 kita akan mencapai 6 ton per hektar per tahun. Itu anunya. Itu tersebar di Iya, beberapa kecamatan atau di gimana? kecamatan. Tersebar di seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan. Iya. Oke, baik. Dan kalau melihat kemudian tentunya ada dinamika juga Pak ya. Tentu maksudnya pasti kalau ada angka yang kemudian meningkat, tentu juga di samping itu ada dinamika yang terjadi. Iya. Dinamika seperti apa mungkin yang ditemui di lapangan Pak? Jadi terkadang kita targetkan sekian, Iya. tetapi tidak mencapai. Itu karena beberapa faktor. Pertama, ketersediaan sarana yang belum mencukupi. Ditambah dengan masyarakat ini dia bicara tentang pengalaman, bukan berbicara tentang realisa yang terjadi sekarang, yang lagi ngetren. Dia selalu mengatakan ya dulu juga seperti itu, hasilnya bagus. Nah sekarang tugasnya pemerintah, tugasnya dinas pertanian itu meyakinkan, memberikan pemahaman kepada petani bahwa dengan menggunakan cara ini, modal seperti ini, maka hasilnya meningkat. Itu yang terkendala selama ini, bahwa terkadang masyarakat kan dulu ada istilah palili. Palili ini itu membicarakan musim tanam, jarak tanam dan jenis padi prioritas unggul yang selalu disampaikan kepada masyarakat, dibagikan ke masyarakat. Tapi terkadang dia tidak ikut pola itu karena selalu melihat masa lalu, bahwa dulu tidak pakai itu. Contoh, dulu itu diberikan transplanter, alat tanam. Dia tidak paham, dia tidak terlalu suka karena terlalu ribet. Sekarang itu alat dia cari, bahwa dengan menggunakan itu dia hitung menit sudah selesai. Semakin mudah gitu. Semakin Pak. mudah. Dulu 2 hari, 1 hari, 2 hari per jam-jam. Ini tidak. Dalam jangka waktu hitung menit sudah selesai dengan menggunakan transplanter. Itu yang disebut dengan transformasi di bidang pertanian. Ya, seperti teknologinya, itu. Pak, Iya, ya. teknologinya. Dan ini maksudnya masukan dari para kelompok tani gitu Pak ya, langsung disampaikan ke Bapak atau mungkin melalui siapa dulu nih Pak? Jadi kan Dinas Pertanian itu punya ke BPP. Oke. Ada 10 BPP yang membawahi setiap BPP itu sekian desa. Di desa itu ada, setiap desa ada penyuluhnya. Jadi berjenjang. Keluhan usulan masyarakat itu petani itu disampaikan kepada PPL, ke BPP, ke Dinas Pertanian. Kalau ke Dinas Pertanian dan masih bisa kita tanggulangi, maka Dinas Pertanian yang menanggulangi, menangkis.
Tetapi kalau itu tidak mampu, dinas seperti itu mampu, maka kita usulkan ke kementerian, iya, ke pusat untuk membantu sesuai permintaan para petani itu. Seperti itu. Oke, jadi menarik juga Pak ya, mungkin bagi Tribuners segitu ingin tahu juga. Kalau kita ke Takalar tentunya tidak tidak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi jagung. Ya. Nah, berarti dari kelompok-kelompok tani ini dari tahun 2024, 2025 apakah kemudian banyak atau juga mungkin ada penambahan keluhan atau saran masukan nggak Pak? Ya, khusus jagung. Iya. Jagung ini kan melimpah, Bu. Melimpah di hampir menyeluruh kecamatan, tetapi yang menonjol itu Kecamatan Galut, Polut, Polsel, Marbosan, Rebone. Ini meningkat. Keluhannya kan tingkat produksinya, biaya produksi ini tinggi. Iya, oke. Mulai dari penanaman, pemeliharaan sampai panen, itu biaya yang tinggi. Tetapi begitu hasil panen melimpah, tidak ada yang beli. Itu produksi. Kalaupun ada yang beli, nilainya rendah. Ini keluhannya mereka. Jadi kalau soal produksi dia mampu memproduksi, tetapi pemasarannya yang agak sulit. Makanya pemerintah daerah melalui Pak Bupati ini selalu melakukan komunikasi ke pusat, ke optaker untuk bagaimana agar jagung ini yang produksinya tinggi itu bisa dibeli oleh optaker atau pengusaha, sehingga petani semakin bersemangat. Ini masalahnya karena begitu menanam, panen tidak ada pembeli. Kalau ada yang beli, ya harganya rendah. Iya. Jadi mungkin kalau secara sederhana, Kabupaten Takalar ini sebagai produsen utama kah? Perannya Kabupaten Takalar sebagai produsen utama kah atau sebagai penyangga untuk distribusi pangan di tingkat nasional? Yang mana nih Pak? Apakah dua-duanya juga? Kita penyangga dan bisa dua-duanya juga. Bisa dua-duanya juga. Iya, karena kita produksinya melimpah. Terus betul. Jarak ke provinsi, ke jenjang di atasnya itu dekat, sehingga memungkinkan untuk untuk memperlancar distribusi itu sebagai selaku daerah penyangga. Dan kita memang seperti itu. Artinya kita cepat dilirik karena jarak antara provinsi dan Kabupaten Takalar dekat sekali. Betul, jarak dari segi mobilitas dari segi pendistribusiannya. Makanya bisa menjadi penyangga utama juga. Nah, kalau berbicara tentang Takalar pasti sekali lagi identik dengan jagung gitu ya. Nah, kira-kira dari Pak Kadi sendiri melihat satu komoditas ini yang begitu menjadi ciri khas ya dari satu daerah Kabupaten Takalar, sebenarnya kunci atau faktor kunci kenapa kemudian jagung bisa menjadi primadona sampai saat ini, Pak? Iya, yang pertama kan semakin hari semakin ke sini itu kualitas paritas jagung itu semakin bagus, semakin unggul. Dan Takalar itu bisa dikenal karena jagungnya, utamanya jagung rebusnya Takalar itu rasanya tidak sama dengan jagung-jagung yang ada di daerah lain. Kenapa? Karena itu Takalar mau dijadikan itu, jadi dikenal selaku produksi padi, juga terkenal dengan produksi jagungnya. Yang ke depan nanti ini kami diperintahkan oleh Bapak Bupati untuk memetakan daerah-daerah mana yang cocok untuk ditanami jagung. Iya, jadi yang berikut Pak Bupati ini jangan cuma dijual itu jagungnya saja untuk jadi pakan, tapi bagaimana agar jagung ini bisa sama di Jawa, bisa dikembangkan, bukan cuma jagung rebus, tapi ada jagung yang lain atau kayak jagung bakar atau marning. Iya, marning itu yang ingin dikembangkan seperti itu. Jadi produksinya semakin bagus dan kualitasnya semakin bagus untuk ke depan. Seperti itu. Oke,
berarti ini kan ada dukungan dari kerja-kerja atau aktivitas yang kemudian asalnya dari desa-desa dulu nih, kemudian bisa menjadikan Takalar, bisa kemudian menjadi penyangga, ya tadi ketahanan pangan hingga tingkat nasional gitu Pak ya. Mungkin boleh disampaikan untuk peran dari masing-masing desa, lebih detailnya mungkin seperti apa desa ini, dia kontribusinya itu komoditas ini, dan mungkin realisasinya berapa banyak nih setiap tahun atau setiap bulannya bahkan Pak datanya. Iya, jadi desa-desa ini kan, sawah ini kan ada di desa. Iya. Boleh dianggap miliknya desa. Dan Dinas Pertanian ini selaku pembina. Iya. Jadi pembina terhadap ketahanan pangan yang ada di Takalar. Desa-desa ini bisa berkontribusi banyak. Desa ini bisa melakukan apa saja. Karena desa didukung oleh anggaran desa. Baik. Ya, anggaran desanya itu minimal 20% untuk ketahanan pangan, termasuk dalam hal pengadaan bibit, pelatihan, dan macam-macam itu bisa digunakan. Jadi desa juga ini kerjasama di bidang teknologi digital, seperti drone, Bu. Itu drone, kami punya drone. Jadi desa-desa, petani-petani yang ada di desa yang mau menggunakan untuk pemupukan dan untuk racun, itu bisa digunakan. Pertanian menyiapkan itu, yang mempercepat penyemprotan. Kan dalam 1 hektar kalau manual itu semprot manual itu bisa 2 jam, 3 jam. Tetapi kalau dengan menggunakan drone itu dalam 1 hektar hanya 15 menit. Lebih Dan efisien gitu ya. kita siapkan alatnya, kita siapkan operatornya, dan masyarakat petani hanya menyiapkan racunnya atau pupuknya, selesai dan gratis. Itu. Jadi kerjasama dengan desa luar biasa. Saya juga sudah membagikan bibit horti. Itu tahun ini juga itu 200 juta untuk anggaran itu, penanaman tanam pengarangan, utamanya masyarakat yang punya anak stunting. Itu kita bagikan. Tapi untuk sementara hanya 10 desa yang bisa dijangkau. Tahun depan kita tambah lagi. Untuk kerjasamanya dengan desa-desa. Oke, berarti untuk sekarang yang terbaru baru 10 desa yang kemudian ini Pak ya, mendapat bantuan atau seperti apa? Yang dibantu itu yang khusus yang ada anaknya mengalami stunting. Itu yang dibantu. Iya. Dan tugas dari siapa nih Pak yang untuk memetakan atau datanya bahwa desa ini yang kemudian harus dibantu? Tugas pertanian bekerja sama dengan dinas kesehatan. Iya kan, data-data stuntingnya itu ada di dinas kesehatan. Jadi kita minta datanya, kita ambil datanya dan kita lakukan itu. Iya. Oke, kalau tadi yang pertanyaan Vio Pak, gimana kemudian dari desa-desa mungkin ada yang penyumbang komoditas ini, kan pasti berbeda-beda setiap desa gitu. Iya, kalau desa yang dimaksud tadi Pak, ada desa apa mungkin dan penyumbang komoditas apa gitu? Iya, jadi seperti di Balantanaya kan ada tebu. Balantanaya juga ada ubi kayu. Iya, di Marbo, Kecamatan Marbo, Mengadu ada melon, di Leika ada semangka. Ini semua di Bontobarano ada juga komunitas-komunitas yang selama ini orang baru tahu bahwa ternyata di Galesong itu ada kedelai. Iya, di Takalar ya. Banyak sekali ini yang cuma belum terekspos dengan baik. Dengan adanya saya selaku Dinas Pertanian ini, itu yang kami lakukan bahwa Takalar ini harus terkenal, bukan cuma jagung, tetapi kita kan bisa tanam bawang, tanam yang lain banyak sekali. Jadi potensinya itu luar biasa. Itu saya kira yang saya bisa sampaikan. Iya, jadi itulah maksud Vio juga mungkin mewakili Tribuners begitu di luar sana Pak ya. Karena kan sekali lagi identik ketika mendengar Kabupaten Takalar ya adalah tempat makan jagung. Tapi pasti ada beberapa komoditas lain yang belum terekspos. Makanya tadi sudah disebutkan ada melon, semangka juga. Terakhir ini ada di desa di Galut, itu potensi untuk anggur. Anggur. Iya. Jadi anggurnya itu, bayangkan dalam 1 hari itu, dalam 1 minggu banyak pengunjung ke sana. Karena dia langsung petik. Siapa yang mau beli itu langsung petik, dan banyak varietasnya. Ada yang warna merah, ada yang hijau. Itu di sana, Bu. Cuma belum terlalu terlalu besar, karena banyak orang yang ragu bisa tidak
anggur ini tumbuh di Takalar. Iya, seperti markisa, seperti durian. Ternyata durian bisa tumbuh di sini. Kan kita punya wilayah pegunungan, seperti di Barugaya, di Toata itu, ternyata bisa. Jadi kita bantu itu mulai mangga dengan rambutan dan durian, musangking. Itu kita lakukan. Karena ternyata bisa. Setelah saya teliti, tanahnya memungkinkan. Tanahnya memungkinkan dan teknik-tekniknya itu kita belajar dari orang Jawa. Ya, kita datangkan itu dari Jawa sehingga dia bisa tumbuh dengan baik dan sudah ada berbuah. Iya. Saya kira itu. Iya, jadi kan mungkin ada inilah primadona baru yang kemudian bisa menjadi juga ciri khas terbaru dari Kabupaten Takalar gitu, Pak. Jadi ada yang menarik adalah sudah tumbuhnya anggur, Pak, ya. Ada warna ungu, hijau dan sebagainya bahkan. Iya, Desa Bontolandra. Di Galesong Utara. Oh, oke. Dan itu sudah kemudian ada beberapa orang yang datangi langsung, Pak. Banyak. Ada pengalaman yang mereka dapatkan gitu, Pak, ya? Iya, banyak pengunjungnya setiap minggu. Oke, mungkin ini yang bisa kemudian diekspos lagi lebih lanjut untuk bisa ya lebih memperkenalkan Kabupaten Takalar juga. Nah, berarti sampai saat ini, Pak, kalau berbicara tentang program gitu ya, program prioritas dari Dinas Pertanian Kabupaten Takalar mungkin untuk membantu para masyarakat bisa kemudian sampai kepada ketahanan pangan itu sendiri, Pak. Ya, ada dua. Pertama, pengembangan sarana pertanian seperti pupuk, benih unggul. Yang kedua, program pembangunan pertanian seperti jalan tani, irigasi dan macam-macam. Jadi ini juga termasuk dari program unggulan Pak Bupati. Jadi ada 7 program unggulan Pak Bupati. Dinas Pertanian masuk di program unggulan keempat, yaitu peningkatan produksi pertanian. Itu program unggulan yang hari ini itu sudah jalan. Jadi sekarang ini untuk menuju ke sana itu sudah tidak sulit lagi karena kita sudah didukung oleh sarana pertanian. Kita ada pemukulu, benih pemukulu itu bisa mengairi sekitar 6.000 hektar. Dan sekarang saluran sekunder itu sudah terbangun di 2 kecamatan, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang. Di Mangarabombang itu sudah dibangun saluran sekunder 2 km. Tinggal pemerintah daerah, Dinas Pertanian itu harus membangunkan saluran tersier yang menghubungkan saluran sekunder ke tersier yang airnya itu masuk di sawah. Itu di Marbu. Di sini, Bu, ada 4 desa. Desa Lantam, Mencokoba, dan Kelurahan Patekne dan Cakura. Itu saluran sekunder sudah dibangun juga. Dengan panjang salurannya itu kurang lebih 1 km. Itu juga harus dibuatkan saluran tersier. Istilahnya sekarang di petani saluran cacing. Saluran cacing itu masuk di pertanahan karena tidak terjangkau kalau hanya saluran sekunder. Ini yang dilakukan. Kenapa itu dilakukan? Karena itu kembali bagaimana tingkat produksi pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Dan pada akhirnya adalah bagaimana petani sejahtera. Dan Bupati konsen. Dan sekarang ini untuk saluran irigasi, Bu, kami mendapatkan dari balai itu 15 unit dan kita sudah mengusulkan juga ke kementerian untuk dibantu itu, Bu. Jadi saya kira petani ini sudah sejahtera, semakin sejahtera nanti. Iya, jadi tidak ada lagi istilah bahwa petani miskin, petani sudah kan sekarang itu kan bisa dilihat yang anak sekolah di Makassar itu rata-rata kan dari pertanian, anak petani masuk di kedokteran, masuk di polisi, masuk di mana-mana itu kan anak petani. Yang berikut yang paling mencengangkan itu kita kaget, kita wah. Karena dulu itu saya masih pernah camat di Pelumpang itu, masuk di desa-desa itu masih rumah panggung, Bu. Masuk jalannya tidak bagus, sekarang jalannya mulus dan rumah-rumah itu rata-rata rumah yang permanen, rumah bangunan batu kan? Gitu, Pak. Iya, dan di sampingnya pasti ada mobil, rata-rata sudah ada mobil. Iya, mobil pribadi. Itu artinya tingkat kesejahteraan mereka karena pertanian semakin tinggi. Kalah kita.
kita ini kan satu kali terima gaji. Dia luar biasa. Itu sekedar gambaran, Bu, tentang bagaimana pertanian di Takalar ini semakin maju, semakin sejahtera. Apalagi di bawah kepemimpinan Pak Bupati ini yang transformasi di bidang pertanian. Itu saya kira. Bisa dibilang berarti dari masa kepemimpinan Pak Bupati, tentunya dengan Dinas Pertanian dalam hal ini Pak Kadis gitu ya, para petani ini sudah kemudian mengarah pada sejahtera semua Pak ya, rata-rata sejahtera gitu. Amin. Oke. Dan tentu kalau ada program dari pemerintah daerah, tentu harus bersinergi juga Pak dengan pemerintah pusat. Ya, kebijakannya yang kemudian hadir harus diselaraskan dengan program dari Kabupaten Takalar. Nah, seperti apa? Apakah ada kesulitan yang ditemui Pak? Saya kira enggak. Seperti di Astacita itu di urut nomor 2 itu kan ketahanan pangan, dan sejalan dengan Renstra dengan program prioritas pemerintah Kabupaten Takalar yang seperti tadi saya jelaskan bahwa itu di program unggulan Bupati yang urut 4 karena peningkatan produksi pertanian. Jadi seluruh kebijakan pemerintah pusat itu selalu dijabarkan masuk di program perencanaan di Takalar, khususnya di bidang pertanian. Selalu itu, Bu. Mulai RPJMD-nya sampai Renstranya itu kita pedomani. Sehingga tidak ada istilah bahwa ya pusat-pusat kabupaten. Tetapi ini terjadi sinkron antara program pusat dengan program pemerintah Kabupaten Takalar, seperti itu. Betul. Iya. Kan kalau berbicara tentang bagaimana program dari kabupaten gitu Pak ya, terbaru ada kemudian penyerahan bantuan. Tadi juga kita mungkin sedikit banyak mengetahui bahwa ada kemudian penyerahan alsintan gitu untuk kepada para kelompok tani. Nah, tentu boleh disampaikan mungkin dari program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu yang kemudian akan diberikan kepada masing-masing kelompok tani itu seperti apa Pak? Kalau alsintan ini termasuk jangka pendek kah, menengah kah atau panjang Pak? Jadi alsintan ini hampir setiap tahun dapat. Jadi alsintannya ini macam-macam. Baik. Ada hand sprayernya, ada pompa yang 3 inci. Ada traktor 2 roda, ada traktor roda 4, ada combine. Ini semua jangka pendek. Baik. Yang manfaatnya itu luar biasa untuk mempercepat pola tanam, untuk meningkatkan produksi seperti itu. Jadi masyarakat ini semakin dimanjakan. Semakin dimanjakan. Apalagi bibit dikasih gratis, alsintan ada gratis juga. Jadi tidak ada lagi tinggal kemalasan, karena semua sarana pendukung itu sudah dimiliki, kan? Jadi apa lagi yang perlu pemerintah daerah ini yang jelas bahwa bagaimana petani sejahtera itu saja, biar dibolak-balik itu kata-kata di kalimatnya kuncinya dan hasilnya pasti itu. Bagaimana tingkat produksi bagus, bagaimana masyarakat menikmati hasilnya, dan sejahtera itu saja. Kan kita tidak pernah berpikir bagaimana kadis atau bupati kaya atau mendapatkan hasil dari masyarakat, itu tidak persen seperti itu. Tetapi selalu kita berpikir masyarakat yang penting sejahtera. Betul. Itu inti kuntinya, biar dibalik-balik kata-katanya. Selalu itu. Selalu bilang untuk masyarakat. Apa lagi yang kurang dari pemerintah? Tinggal masyarakat mau memanfaatkan yang baik atau tidak. Seperti itu, Bu. Oke. Berarti kalau dikatakan dimanjakan gitu Pak ya, tantangannya ada pada hal apa nih? Apakah kemudian kita berbicara tentang iklim yang saat ini sedang kemudian masuk dalam masa penghujan, ataukah dari tadi mungkin hasil distribusi tadi sudah sempat disebutkan begitu ya di awal, tentu juga menjadi tantangan besar kecilnya tentu ada, ataupun juga dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Iya, jadi iklim ini boleh katakan kayak rutin. Kalau sekarang kan musim hujan, jadi kita mitigasi saja. Tantangan sekarang ini masih ada daerah seperti yang saya katakan tadi yang dalam menanam itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Itu di Manggarai Bombang. Tetapi kan kita tidak tinggal diam. Kita sudah berupaya bagaimana air itu ada di Manggarai Bombang, mengalir dengan baik. Bukan itu cuma itu, kita berusaha bagaimana ada embun
untuk bagaimana ada irpom, irigasi perpompaan. Bagaimana supaya masyarakat Marbo itu dikasih sumur dalam, sumur dangkal, apalagi yang kurang. Jadi Marbo nanti ia akan menjadi primadona, kan luas lahannya dia terluas kedua dari Pulau Bangka Utara, yang nantinya itu akan menikmati hasil luar biasa, yang seperti saya katakan bahwa dulu itu cuma 1 kali, sekarang sudah mau meningkat menjadi 2 kali. Ini perintah Bupati, Pak Kadis, saya mau bagaimana Marbo 3 kali, 3 kali panen. Apakah padi jagung ataukah padi? Iya, seperti itu, karena semua sarana pertanian itu kita akan arahkan ke Manggarak Boban. Seperti itu rencana seperti itu, sehingga tidak iri cemburu lagi terhadap desa-desa lain, kecamatan-kecamatan lain yang bisa 3 kali panen. Seperti Galesong Utara, Galesong itu bisa 3 kali panen. Marbo ketinggalan. Nah, inilah yang perlu kita benahi. Berarti untuk implementasinya kira-kira di tahun berapa nih Pak untuk bisa meningkat menjadi 3 kali hasil panen juga? Ya bertahap lah. Kan 2025 ini kan mau berakhir. 2025 ini baru masuk irigasi ke sana. Jadi kemungkinan tahun depan itu bisa 2 kali panen, menuju ke 2 kali panen itu di Manggarai, karena sarananya sudah mendukung. Satu kendalanya di sana karena itu airnya di sana agak asin. Iya, sehingga kita berupaya agar bagaimana caranya ada air ini yang bisa ke sana tanpa ada itu pengaruh air asinnya kan. Nah, inilah saluran sekunder dari Pemukulu ini yang akan masuk di situ. Iya. Berarti ada kabar gembira juga buat masyarakat yang ada di daerah sana, Pak ya. Dimana biasanya mungkin ya sekali lagi harus menunggu hanya 1 kali panen setiap tahunnya. Tapi kali ini sudah kemudian dapat bantuan juga dari pemerintah Kabupaten Takalar, bisa kemudian ada peluang potensi bisa kemudian untuk hasil panennya 3 kali lipat, Pak ya. Iya, pokoknya Bupati itu targetnya. Pokoknya 3 kali panen. Siap. Kalau berbicara tentang peran penyuluh, Pak, peran penyuluh dari pertanian sendiri itu seperti apa sih yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat, mungkin memberikan edukasi seperti apa? Padahal kan kalau berbicara tentang bagaimana hasil produksi ya masyarakat sudah khatam gitu, Pak. Nah, kalau peran penyuluh terbaru seperti apa? Jadi penyuluh kan sekarang ini ada suasana baru. Jadi penyuluhnya sekarang ini yang PNS itu dialihkan ke pusat, ditarik ke pusat, status kepegawaiannya, tapi orangnya tinggal. Ya, penyuluh juga setiap desa ini ada. Setiap desa ada penyuluhnya. Jadi penyuluh ini tugasnya menerima masukan, memberi edukasi kepada petani apa yang dia mau lakukan. Mulai dia bertanya bagaimana pemupukan, bagaimana hamanya, bagaimana pola tanam, bagaimana jaraknya, varietas apa yang bagus untuk ditanami, dan musim hujan seperti ini apa langkah yang harus dilakukan supaya padi ini tidak kena banjir atau tidak gagal panen. Jadi semua keluhan-keluhan itu disampaikan kepada para penyuluh, karena itu fungsinya penyuluh mendengar keluhan petani di masyarakat yang ada di desa. Jadi keluhannya itu ya kalau bisa diselesaikan di BPP, Balai Penyuluh Pertanian, tidak perlu ke pertanian, ke dinas. Tidak perlu ke sini. Iya, tapi kalau dia tidak mampu maka ke sini. Berarti strategi apa Pak yang disiapkan dari misalnya kalau nggak bisa diselesaikan di tingkat desa, tentunya kan harus ke dinas pertanian dalam hal ini ke lokasi kita saat ini nih berada, Pak. Datang bertemu langsung dengan Bapak gitu Pak ya. Solusinya seperti apa yang ditawarkan untuk bisa menghindari gagal panen? Iya, jadi kan petugas hama ini kan sudah ada juga di setiap kecamatan. Jadi petugas hama, wereng, itu ada di kecamatan, setiap kecamatan. Itulah yang melaporkan keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat. Kalau serius dan tidak bisa ditangani oleh kabupaten, maka kita menyampaikan ke tingkat provinsi selaku jenjang yang lebih tinggi. Kalau kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak tersedia di dinas pertanian, maka kita ajukan melaporkan ke Pak Bupati dan menyampaikan ke kementerian apa yang perlu dibantu terhadap apa yang terjadi di petani ini. Seperti itu. Pernahkah Pak dari masyarakat itu atau kelompok tani ya kemudian mengeluhkan soal fluktuasi harga pangan, Pak? Apalagi di tengah ketahanan pangan ini. Bagaimana Pak kemudian solusi yang hadir? Jadi kan pemerintah sekarang ini sudah mengenaikan harga gabah. Ya.
sudah menaikkan harga gabah. Dulunya itu harganya rendah. Baik. Rendah karena dari luar itu banyak beli. Banyak beli. Dan masyarakat juga sebenarnya tidak bersabar, Bu. Tidak bersabarnya itu karena begitu ada yang yang mengiming-iming harga yang dia langsung menjual. Apalagi kalau ada pesta mau masuk sekolah anaknya itu kan ditawari harga yang rendah, dia pasti pilih. Dia pasti penuhi karena daripada tidak dapat uang, tidak bisa sekolah anaknya atau tidak bisa nikah atau apa, ya lebih baik dijual harganya itu. Dengan harga yang murah. Sekarang kan ada kebijakan pemerintah kan 6.500. Itu sudah lumayan itu, Bu. Sudah lumayan itu pemerintah pusat Prabowo dengan kebijakan itu, Pak Menteri Pertanian juga seperti itu. Jadi saya kira cukup. Pupuk yang selama ini kita mengeluh, sekarang pupuknya sudah banyak dan harganya juga turun 20%. Jadi saya kira itu, Bu, itu keluhan-keluhan seperti itu, tapi sudah terjawab juga. Ya, Bulog sudah siap menampung gabah. Iya, seperti itu. Berarti gudangnya di sini sudah cukup, Pak, ya? Sudah cukup. Biasanya kan ada daerah yang kemudian banyak hasil panennya, tapi gudangnya kurang. Ini cukup. Bahkan gua bisa dititip juga di sini. Oke, baik. Berarti kalau berbicara tentang inovasi ataupun juga teknologi mungkin yang saat ini sedang kemudian diajarkan atau juga diberi edukasi kepada masyarakat itu mengenai teknologi apa nih, Pak? Ya, di samping drone, sekarang ada screen house. Screen house ini ramah lingkungan. Jadi petani tidak perlu berkotor-kotor tangannya dan kakinya karena itu tanamannya itu tanaman hidroponik. Dan itu, Bu, satu screen house itu nilainya 500 juta yang diberikan kepada kelompok tani untuk menggunakan itu. Dan sekarang produksinya bagus, lancar. Kenapa? Karena sekarang ini kan ada MBG. Jadi MBG ini yang membutuhkan itu. Jadi petaninya itu tinggal di dalam, di ruangan itu, dan pembelian datang. Dia hanya siapkan timbangan untuk menimbang daripada itu pacoy dengan selada. Itu dilakukan sekarang. Jadi tidak repot-repot lagi ke Makassar cari untuk dimasukkan di Alfa atau di rumah makan. Sekarang tidak. Itu diambil oleh MBG dengan harganya luar biasa. Jadi itu juga dinikmati oleh masyarakat. Padahal ini bantuan pemerintah dan gratis. Itulah teknologi-teknologi yang ada sekarang, teknologi di bidang pertanian, seperti itu. Kalau melanjutkan dari apa yang Pak Kadis sampaikan bahwa ada peran dari MBG itu sendiri, Pak, mungkin ini kan ada kaitannya juga kalau berbicara tentang MBG, ada kemudian para teman-teman fresh graduate gitu yang baru selesai kuliah dan kemudian bergabung ke MBG. Nah, korelasinya adalah yang menjadi pertanyaan saya, kalau dari pengamatan Pak Kadis melihat para mahasiswa yang kemudian sudah lulus, fresh graduate, dan kemudian masih ragu mungkin atau ada stigma begitu bahwa untuk menjadi atau berperan sebagai petani milenial itu seperti apa sih gitu. Nah, pandangan Pak Kadis seperti apa untuk meyakinkan masyarakat nih atau khususnya generasi muda, generasi milenial, Gen Z gitu untuk tidak takut, tidak ragu gitu menjadi seorang petani milenial? Ini dengan adanya MBG ini, kan banyak alumni, mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Ratusan mungkin itu yang direkrut untuk masuk di MBG itu. Ini menunjukkan kepada generasi muda yang lain bahwa tidak usah gengsi untuk ikut di dalam berkontribusi terhadap bidang pertanian. Karena bidang pertanian sangat menjanjikan. Bu. Bidang pertanian yang penting hilangkan itu rasa malu, rasa gengsi apa segala. Karena apa? Karena kita sekolah dulu ini juga dari hasil pertanian. Jadi sekarang kelihatan ini mau menuju ke sana itu bahwa anak-anak muda kita itu sudah berminat, sudah mencintai pekerjaan petani. Makanya saya itu MOU dengan SMK yang ada dan itu terbuka matanya bahwa dengan bertani bisa menghasilkan banyak, bisa menghasilkan keuntungan. Saya pernah di SMK, salah satu SMK di sini, Bu, memaparkan tentang
potensi daripada anggur itu, dia sangat tertarik. Karena itu pendapatannya, penghasilannya itu satu kali panen itu luar biasa. Hanya satu dalam tempat yang sempit, itu bisa menghasilkan ratusan juta. Betul. Itu untuk petani yang muda. Ya, apalagi kan kalau anggur itu tidak kotor, Bu. Kita kan lahan yang bersih, yang tidak ada airnya. Sehingga ya pasti berminat dengan hasilnya yang sangat memuaskan. Seperti itu, Bu. Oke, berarti jangan ada inilah Pak ya, kemudian stigma atau perasaan malu, karena hasilnya menjanjikan gitu, sampai ratusan juta gitu Pak ya. Oke, sekali panen bahkan. Nah, kalau berbicara tentang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mungkin pengamatan Pak Kadis gitu ya, melihat bagaimana wajah pertanian ataupun juga ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Takalar seperti apa Pak? Ya, kalau bicara 5 tahun ke depan, kan di sini Renstra ini kita susung selama 5 tahun. Baik. Jadi untuk 2025 itu 5,2 ton per hektar. Untuk di 2029 itu menjadi 9 ton per hektar. Kenapa ini targetnya tinggi? Karena semua faktor sarana prasarana pertanian itu sudah tersedia. Mulai dari airnya, pupuknya, lahannya, alsintannya, sudah tersedia. Ditambah dengan pemahaman dari para petani untuk mau ikut dari petunjuk atau ikut aturan main dari apa yang disampaikan oleh para penyuluh. Seperti itu, Bu. Jadi saya sangat optimis di bawah kepemimpinan Pak Bupati Demanya ini bahwa pertanian semakin modern. Ya, transformasi di bidang pertanian akan semakin modern. Betul. Yang rencananya Pak Bupati ini akan membagikan role itu ke seluruh kecamatan untuk mempermudah, memperlancar dan mempersingkat waktu dalam penyemprotan pemupukan. Air juga dari pemukul ini sudah mengalir ke kecamatan-kecamatan. 3 kecamatan ini bisa dijangkau. Alat pertanian transplanter apa segala sudah ada yang menggunakan itu. Combine ya untuk panen itu kan menggunakan alat itu dengan mudah. Jadi untuk ini semua disiapkan untuk mempermudah, memperlancar, meningkatkan hasil produksi dengan menggunakan teknologi itu. Seperti itu, Bu. Jadi saya sangat optimis. Saya sangat optimis karena peluang ada, sarana ada, dan komitmen dari Pak Bupati dan Dinas Pertanian sangat bagus, sangat tinggi semangatnya. Seperti itu. Sejalan dan juga tinggi semangatnya tadi. Ya. Oke, baik. Dan semoga bisa terasa juga kepada seluruh masyarakat gitu Pak ya. Insya Allah. Mungkin kalaupun ada tantangan yang kemudian datangnya dari internal atau pribadi para masyarakatnya, ya kemudian silakan membuka mata gitu Pak ya. Hari ini kita sudah sampaikan apa saja yang sudah berjalan, apa saja harapan dari pemerintah, kemudian juga apa saja bantuan yang sudah dihadirkan. Tentunya ini bisa menjadi inspirasi untuk para masyarakat bisa segera sadar gitu Pak ya. Anda saat ini dimanjakan begitu. Iya, siap. Berarti closing statement dari Pak Kadis mungkin Pak ya. Ajakan mungkin sekali lagi yang mau di-highlight begitu untuk para masyarakat, membuka matanya lagi Pak. Agar bisa mendukung ketahanan pangan dari Kabupaten Takalar dimulai dari desa. Silakan Pak. Saya menghimbau kepada generasi muda yang ada di desa dimanapun berada agar mari kita minati untuk bidang pertanian. Karena dengan berminat Anda masuk di bidang pertanian untuk bekerja sama, untuk mengambil bagian, maka yakin dan percaya hidup akan sejahtera. Amin. Kehidupan kita akan semakin sejahtera dan jangan terlalu mengharap untuk masuk menjadi pegawai. Utamanya pegawai negeri. Tetapi mari bergabung di pertanian. Sekali lagi, mari bergabung. Kalau mau sejahtera, mau nyaman, masuk di pertanian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya. Jadi memang closing statementnya dari Pak Kadis adalah ajakan juga bahwa ya karena banyak di luar sana yang bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil Pak ya. Tapi ternyata kalau diulik lebih lanjut, lebih jauh bahwa
sangat menjanjikan itu ketika kita berperan di dunia pertanian Iya. atau di bidang pertanian itu Siap, sendiri. siap, Terima siap. kasih banyak Pak Iya, ya. Bu, makasih. Sehat sukses selalu Siap. Pak. Yes. Juga Amin, salam amin. buat rekan-rekan dari Dinas Siap, Pertanian siap. Kabupaten Takalar Pak. Siap. Oke. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program kita. Tentunya berbagai wawasan ataupun juga isi atau ya kita bertukar pikiran begitu ya. Pertanyaan dan juga jawaban yang sudah disampaikan dari Pak Kadis bisa membuka mata kita, wawasan kita, menambah juga mungkin informasi-informasi apa saja sih yang kita butuhkan yang datangnya mungkin dari Kabupaten Takalar sebagai salah satu penyangga dari ketahanan pangan secara skala nasional. Nah, akhir kata saya Fiorena Jeretno mewakili Pak Parawangsa selaku Kadis Pertanian Kabupaten Takalar dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.